Selamat datang di Tebus untuk Bangkit sebagai visi baru tahun 2025 ini. Nah, saat kita memulai tahun yang baru ini, dunia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif. Tahun ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu sebagai profesional, juga sebagai pimpinan perusahaan untuk bangkit, memimpin dengan tujuan, dan juga mengatasi tantangan dari lanskap global yang terus berubah. Nah, kita bisa mengambil inspirasi yang ditulis dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 14, di mana sebuah pesan yang berakar pada tema penebusan, pemulihan, dan janji untuk masa depan yang cerah. Sama seperti janji dalam ayat tersebut untuk mengumpulkan yang tercerai-berai dan mengganti duka cita dengan sukacita. Kita juga dipanggil untuk bangkit dari kejatuhan, selaras dengan tujuan, dan menciptakan warisan yang berdampak. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics. Blackwell is not a chip. Blackwell is the name of a platform. People think we make GPUs, and we do, but GPUs don't look the way they used to. This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Jensen Huang tadi berbicara di suatu konferensi, dan kita bisa melihat juga bagaimana visinya dan juga sebagai CEO visionernya. Saudara-saudara, bahwa dari cuplikan tadi kita bisa mempelajari bahwa sedikit pemimpin yang bisa mewakili prinsip kepemimpinan berani dan penebusan seperti Jensen Huang, yaitu adalah CEO Nvidia. Hal ini berasal dari asal yang sederhana di Taiwan. Dan juga perjalanan Jensen adalah bukti ketahanan, inovasi, dan kekuatan visi yang jelas. Apa yang kita harus pelajari dari kepemimpinan Jensen Huang ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah visi melampaui masa kini. Yaitu dari tadi kita belum pelajari bahwa Jensen melihat potensi transformasional GPU di luar gaming. Pada tahun 2006, ia memperkenalkan CUDA, yaitu sebuah platform yang memungkinkan GPU untuk AI, science data, dan juga pembelajaran mesin atau machine learning. Juga langkah ini sangat berani pada masanya karena industri masih menganggap GPU hanya sebagai alat gaming. Contohnya CUDA atau CUDA ini menjadi dasar aplikasi dalam kendaraan otonom, pencitraan medis, dan juga simulasi iklim. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari Jensen Huang adalah keberanian mengambil risiko. Nah, Huang beberapa kali mengubah strategi Nvidia dari fokus pada grafis menjadi AI dan sistem otonom. Nah, kemampuannya juga untuk menghadapi ketidakpastian membuka jalan bagi Nvidia untuk mendominasi sektor di luar gaming. Nah, yang ketiga adalah menginspirasi inovasi. Nah, di sini kita pelajari bahwa Huang mendorong budaya keunggulan Nvidia dengan memotivasi timnya untuk mendorong batasan. Filosofinya adalah mengatakan demikian. Kepemimpinan adalah tentang memberdayakan orang lain, bukan meninggikan diri sendiri. Nah, apa pesan yang kita pelajari di sini? Bahwa seorang pemimpin yang visioner tidak takut mengambil risiko. Mereka mengubah tantangan menjadi peluang dengan berkomitmen pada
tujuan jangka panjang. Juga kita berpikir bahwa bagaimana Bapak dan Ibu lakukan pikirkan tentang risiko yang Anda ragu, yang Bapak-Bapak dan Ibu ragu untuk ambil dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu. Apa yang bisa terjadi jika Bapak dan Ibu memeluknya sepenuhnya? Bagikan pemikiran Bapak dan Ibu di dalam dalam kolom komentar nanti. Sini. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak-bapak dan Ibu, para personal dan juga para pimpinan perusahaan, kita juga belajar bagaimana yang dikutip dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini mengenai gembala dan juga sungai yang mengalir tadi ini, bahwa akan ada penyebaran dan juga penebusan dan pemulihan. Nah, di Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini itu memberikan peta jalan abadi bagi bapak-bapak sebagai pemimpin. Nah, mari kita bedah maknanya. Yaitu adalah mengenai di Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini, satu adalah panggilan untuk mengumpulkan. Nah, di sini dia diajari katakannya kayak mengatakan, dia yang menyerahkan Israel akan mengumpulkan mereka kembali dan menjaganya seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Nah, bagi pemimpin ini berarti membangun kembali persatuan, bahkan di masa-masa disrupsi atau keterpisahan. Dalam dunia pasca pandemi, tim jarak jauh dan operasi global membutuhkan bimbingan seperti seorang gembala. Nah, kita juga diajarkan di sini adalah tentang janji penebusannya itu, di mana disebutkan bahwa Tuhan akan menebus Yakub dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, ini artinya adalah
Penebusan berarti mengatasi tantangan yang tampak tidak mungkin. Nah, seorang pemimpin dapat mengambil inspirasi dan janji ini ketika menghadapi krisis seperti disrupsi teknologi dan juga dilema etika. Di ayat ini juga kita pelajari tentang sukacita pemulihan, yaitu yang dikatakan, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Artinya di sini bahwa seorang pemimpin ditugaskan untuk mengubah kejatuhan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan memastikan tim Bapak dan Ibu bangkit lebih kuat. The group model takes multimodal instructions and past interactions as input and produces the next action for the robot to execute. We developed Isaac Lab, a robot learning application to train Groot on Omniverse Isaac Sim. And we scale out with Osmo, a new compute orchestration service that coordinates workflows across DGX systems for training and OVX systems for simulation. The Groot model will enable a robot to learn from a handful of human demonstrations, so it can help with everyday tasks and emulate human movement just by observing us. All this incredible intelligence is powered by the new Jetson Thor robotics chips, designed for Groot, built for the future. With Isaac Lab, Osmo, and Groot, we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. About the same size. The soul of NVIDIA, the intersection of computer graphics, physics, artificial intelligence. It all came to bear at this moment. The name of that project, General Robotics 003. I know, super good. Super good. Well, I think we have some special guests. Do we? Nah, kita bisa pelajari dari tentang Jensen Huang ini, di mana ketika di awal adanya NVIDIA ini, perusahaan tersebut menghadapi persaingan ketat dari pemain besar seperti ATI. Namun di sini Huang memperkenalkan GeForce, yaitu GeForce 256 pada tahun 1999, dan GPU pertama yang mengintegrasikan teknologi grafis canggih, memantapkan posisi NVIDIA di pasar. Nah, apa yang kita pelajari di sini bahwa penebusan adalah tentang melihat tantangan sebagai batu loncatan menuju inovasi.
Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menghadapi tantangan di tahun 2025 ini? Ini juga menjadi banyak hal yang harus kita lakukan. Tentu tahun 2025 membawa tantangan, yaitu satu adalah percepatan teknologi. Nah, kecepatan artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning semakin meningkat. Nah, seorang pemimpin harus memastikan organisasi Bapak dan Ibu tidak hanya bertahan tetapi memimpin. Contohnya, NVIDIA Omniverse adalah solusi inovatif yang memungkinkan kolaborasi lintas industri di ruang digital. Juga tantangan yang tahun 2025 ini mungkin adalah kepemimpinan etis dalam AI. Nah, dengan peran AI yang semakin besar, kekhawatiran etis seperti bias atau bias dan privasi data harus ditangani. Juga pemimpin harus menerapkan praktik transparan untuk memastikan AI inklusif dan adil. Nah, yang ketiga, tantangan tahun 2005 kemungkinan adalah kompetisi dan kolaborasi global. Nah, meskipun persaingan semakin sengit, kolaborasi menjadi penting untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan juga layanan kesehatan. Nah, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Yang bisa Bapak lakukan yaitu adalah bangun budaya yang adaptif. Dua, kembangkan kerangka kerja etis dan jelas. Yang ketiga, perkuat kemitraan untuk mendorong inovasi. Bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa inovasi apa yang bisa berkelanjutan di masa depan. Nah, kita bisa pelajari di sini bagaimana peran NVIDIA dalam energi terbarukan dan juga kemajuan medis berbasis AI. Nah, ini adalah cuplikannya. Hi everyone, this is Nick and I'd like to welcome you to a quick demo on how you can leverage NVIDIA's GPUs within the Cloudera Data Platform to see massive speed increases in running Spark workloads. Throughout this demo, we're going to be working in CDP Private Cloud, which you can see here gives us access to a wide variety of installed parcels. In our case, we're going to be focused on Spark 3 with Rapids. Going into the details of our cluster, we can see that there are 4 nodes running each with 2 GPUs, giving us a total of 8 NVIDIA GPUs in our current deployment of CDP. Almost everybody I know who's an expert on AI believes that they will exceed human intelligence. It's just a question of when. In between 5 and 20 years from now, there's a probability of about a half that will have to confront the problem of them trying to take over. Bapak dan Ibu para profesional, kita bisa melihat di sini pelajari bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan. Itu adalah keharusan. Nah, Jensen Huang sering menekankan peran teknologi dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Nah, alat AI NVIDIA digunakan untuk mengoptimalkan sistem energi terbarukan dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Lalu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini bagaimana bahwa peran dari yang disebut dengan bangkitlah dengan visi dan iman. Bapak dan Ibu, para personal dan juga para pimpinan perusahaan. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini mengingatkan kita tentang penebusan, bukan hanya sebuah harapan. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Nah, Bapak sebagai pemimpin, seperti Jensen Huang mengajarkan sebagai inspirasi kita, mengajarkan bahwa visi, ketahanan, dan kepemimpinan etis dapat mengubah tantangan menjadi kemenangan. Nah, maka jadikanlah tahun 2025 sebagai kesempatan untuk bangkit. Bersama-sama kita bisa membentuk masa depan yang penuh makna. Oleh karena itu, agar lebih banyak lagi wawasan yang tentang kepemimpinan, inovasi, dan juga tujuan, silakan Bapak dan Ibu subscribe, like, dan juga share, sehingga
kita dapat membagi visi Bapak dan Ibu di tahun 2025 ini. Dan juga jangan lupa beri komentar dan kita bisa saling menginspirasi. Stay profesional. Amin.